A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, begitu juga dengan nikmat iman dan Islam. Dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita semuanya mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan yang sangat luar biasa, kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya, dan tentu yang kita harapkan adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, minad dulumati ilan nur. Bapak Ibu jamaah, para santri, para ustadz yang kami muliakan, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita semuanya bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa bermajlis bersama di masjid ini. Semoga kelak dengan ini kita mendapatkan pahala yang luar biasa serta balasan-balasan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selain itu jamaah sekalian, karena memang sekarang juga ngepasi di bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Dari 12 bulan yang ada 4 bulan yang itu disebut dengan bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah, yang mana ciri khas daripada bulan haram ini jamaah sekalian, di dalamnya apabila kita melaksanakan ketaatan-ketaatan, di dalamnya apabila kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Sebagaimana juga ketika kita melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala juga lipat gandakan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sehingga dari situ jamaah sekalian, mari kemudian kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin
kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini di bulan-bulan haram, kita isi dengan ketaatan, kita isi dengan kebaikan, tidak kemudian kita isi dengan dosa dan kesalahan, ya. Terlebih ya kita hasad kepada saudara-saudara kita, ya. Kita iri kepada tetangga dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam perjalanan hidup kita ini ya terkadang untuk melihat kebahagiaan, ya, itu sering kita melihat samping kiri kanan kita. Sering kita melihat tetangga kita, sering kita melihat orang lain, sehingga ketika kita melihat diri kita kok kayak kurang bahagia. Kita ini kok kayak kurang ya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya sebenarnya ada dua penyebab utama yang menjadikan kita sebagai manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala ini gampang kecewa, murah sakit hati, ya, mudah kesal, ujung-ujungnya suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dua hal itu jamaah sekalian disebutkan dalam Al-Qur'an ya beserta solusinya. Yang pertama, apa yang pertama? Yang pertama yang membuat kita ini sering kecewa, mudah sakit hati, gampang marah-marah adalah ya salah dalam membandingkan peristiwa yang kita alami dengan peristiwa yang dialami oleh orang lain. Ya, salah dalam membandingkan. Mohon maaf, misalnya ada ibu-ibu yang beli HP harganya 2 juta, ya. Misalnya ibu-ibu ini ketemu dengan tetangganya, dia sampaikan, "Bu, ini saya beli HP harga 2 juta. Ya, HP-nya alhamdulillah bagus." Tiba-tiba tetangganya kaget. Wah, HP ini ya mereknya sama, modelnya sama, saya beli malah harganya 5 juta. Ya. Padahal warnanya juga sama, modelnya sama. Nah, kira-kira perasaan ibu yang cerita ini bagaimana? Ya. Bahagia atau kecewa? Ya. Ibu yang cerita, ya. Bahagia, ya. Saya ulangi sekali lagi, ada ibu-ibu beli HP harga 2 juta, ya. Kemudian ibu ini cerita kepada tetangganya, "Ini saya beli HP harga 2 juta, ya." Nah, tetangganya yang melihat ini kaget. "Loh, 2 juta? Saya beli kemarin harganya 5 juta. Dia beli lebih banyak tetangga itu. Ya. Saya beli dengan harga 5 juta. Mereknya sama, modelnya sama, bahkan warnanya sama. Kira-kira ibu yang beli HP dengan harga 2 juta bahagia apa kecewa? Bahagia. Bahagianya kenapa? Bahagianya ibu ini bukan karena dia beli HP dengan harga 2 juta. Tapi karena dia membandingkan dengan yang harga 5 juta. Keesokan harinya ibu yang tadi beli HP 2 juta itu dia ketemu dengan temannya. Kalau tadi tetangganya ya, sekarang temannya. Dia ketemu, "Mbak, ini saya beli HP harganya 2 juta. Tetangga saya beli HP malah harganya 5 juta. Apa dia nggak rugi?" Nah, temannya ini tiba-tiba kaget, "Loh, HP ini justru di tempat saya harganya 1 juta." Kan gitu, ya. Modelnya sama, mereknya sama, warnanya sama, harganya 1 juta. Bahkan saya jualan. Kalau sekiranya kamu nyari, stoknya sekarang ada. Kira-kira ibu ini yang cerita bahagia apa kecewa? Ya. Kecewanya itu bukan karena dia beli HP harga 2 juta, tapi karena dia membandingkan dengan yang harga 1 juta. Baik, rumus ini, kaidah ini harus kita benar-benar ingat.
salah dalam membandingkan peristiwa yang kita alami dengan peristiwa yang dialami oleh orang lain. Inilah yang membuat kita kecewa. Inilah yang membuat kita sedih. Inilah yang membuat kita marah-marah. Ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana ayat yang sering sekali kita baca. Ya kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, walanabluwannakum, ya, kami benar-benar akan menguji kalian. Karena di situ pakainya nun tasdid, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kami benar-benar akan menguji kalian dengan 5 hal, kan begitu ya. Minal khauf, dari rasa takut. Walju, dari rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wath thamarot, dan dari kurangnya, ya, atau hasil panen, nah itu ya. Dari kurangnya buah-buahan dari hasil panen. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan, kalian wahai hambaku, pasti aku akan uji dengan kelima hal ini, baik semuanya atau salah satunya. Tapi satu yang menarik dari ayat ini, ya, di awal-awal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Walanabluwannakum bisyai'in, ya kan? Bisyai'in. Maka para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ya, walanabluwannakum bisyai'in, bisyai'in qalilin. Ya, kami akan pasti menguji kalian dengan sesuatu yang sedikit dari rasa takut, sedikit dari kelaparan, sedikit dari kekurangan harta, sedikit dari kekurangan jiwa, sedikit dari, ya, gagal panen. Maka di sini Al-Qur'an memberikan gambaran dan juga memberikan solusi terhadap masalah yang pertama tadi, yang mana salah dalam membandingkan peristiwa yang kita alami dengan peristiwa yang dialami oleh orang lain. Inilah yang membuat kita kecewa. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an, kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Maka di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk apa? Membandingkan. Ya kan? Di sini sekarang kita bandingkan. Kita ini maklum manusia, ya, wajar dengan adanya rasa takut. Ya. Takut akan masa depan, takut dengan rasa sakit, takut karena hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi coba kita bandingkan, lebih mana rasa takut atau rasa aman yang kita alami dalam keseharian kita? Lebih banyak mana Bapak Ibu semua? Lebih banyak amannya. Kita takut paling sesekali, ya, begitu. Lebih rasa amannya dibandingkan dengan rasa takutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, walju. Kita ini, ya, rasa lapar. Kita kalau dibandingkan lebih kenyangnya, lebih sering kenyangnya atau lebih sering laparnya? Lebih sering kita bisa makan atau lebih sering nggak dapat makan? Ya, maka lebih sering kita dapat makan, lebih sering kita kenyang dibandingkan dengan rasa laparnya. Ya kan? Maka ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita gimana cara membandingkan. Maka pada zaman Rasulullah SAW itu ada sosok sahabat yang dia kelaparan. Saking laparnya, ya, sampai kemudian dia mengikat batu, ya, mengikat satu batu di perutnya. Kemudian dia mendatangi Rasul. Ya, dia ingin curhat. Dia ingin mengeluh kepada Rasul, ya Rasul, saya lagi lapar. Saking laparnya saya mengikat satu batu di perut saya. Begitu Rasul mendengar cerita ini, Rasul menyingkap bajunya. Ternyata di perut Rasul ada 3 batu. Kira-kira orang ini jadi ngeluh apa tidak?
Nggak jadi. Kenapa? Karena perbandingannya ya orang yang 3 batu di perutnya. Maka begitu juga dengan kita sekarang. Sekarang kita masih bisa makan, masih bisa minum, walaupun lauknya mungkin sederhana dan sebagainya, ya. Coba kita bayangkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, ya. Sering dari mereka yang tidak dapat makan, bahkan bulan puasa kemarin mereka mengatakan, wahai saudara-saudara kami yang di Indonesia, apakah kami ini sah? Karena di saat sahur kami nggak makan, di saat buka kami juga nggak makan. Ya sah puasanya, cuman kan bukan itu yang kita zoom. Yang kita zoom adalah kondisi mereka yang nggak makannya itu, ya. Luar biasa penderitaan, ya, yang mereka alami. Sampai mereka kehilangan rumah, sampai mereka kehilangan harta, sampai mereka tidak memiliki tempat tinggal, dan bahkan mereka nggak dapat makan. Maka ketika kita membandingkan diri kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, maka insya Allah kita tidak akan mengeluh lagi. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua tadi. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Nah, kita ini sekarang lebih sering ada uang atau lebih sering nggak ada uang? Lebih sering nggak ada uang. Ya, bukan itu maksudnya ya. Kita ini lebih uang kita utuh atau lebih sering uang kita hilang, gitu ya. Baik, lebih sering uang kita masih utuh dibandingkan dengan hilangnya. Hilangnya hanya sesekali, kan begitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita gimana cara kita membandingkan seperti itu. Ya. Jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya, wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan jiwa. Ya, mungkin ini nanti saudara-saudara kita atau keluarga kita yang meninggal. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita ini daripada saudara-saudara kita yang meninggal, ya, daripada yang sudah meninggal dengan yang masih ada, lebih banyak mana? Lebih banyak yang masih ada atau lebih banyak yang sudah meninggal? Lebih banyak yang masih ada, ya kan? Nah, ini. Kemudian yang terakhir, ya, wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarot, ya, dan kekurangan buah-buahan atau kekurangan dari hasil panen. Nah, kalau kita memperhatikan diri kita, kita melihat diri kita, lebih sering mana? Lebih sering kita panennya lancar atau lebih sering panennya gagal? Nah, kan lebih sering lancar, ya, alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian, inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dan juga memberikan solusi dari permasalahan yang pertama tadi. Ya, permasalahan yang salah dalam membandingkan yang kita alami dengan peristiwa yang dialami oleh orang lain, inilah yang menyebabkan kita kecewa, inilah yang menyebabkan kita gampang marah, mudah sakit hati, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya, yaitu tepat di dalam membandingkan. Kita bayangkan dalam hidup kita lebih banyak mana? Ternyata lebih banyak enaknya dibandingkan dengan nggak enaknya. Baik. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita itu gampang kecewa, mudah sakit hati, mudah marah-marah, itu apa? Perasaan memiliki sebenarnya, ya. Perasaan memiliki. Baik, kita kasih contoh lagi misalnya. Misalnya ada bapak-bapak yang dompetnya jatuh. Dompetnya isi uang 5 juta. Di ATM juga ada uang 10 juta. Di situ juga ada KTP-nya, ya, ada surat-surat penting, STNK motornya dan seterusnya. Kemudian dia jatuh. Kira-kira ketika dompetnya ini jatuh, bapaknya kira-kira bahagia atau kecewa, sedih? Ya, kecewa, sedih. Tapi apa kira-kira yang membuat dia ini kecewa dan sedih sebenarnya? Ya. Sebenarnya yang membuat dia kecewa dan sedih bukan karena uangnya jatuh, bukan karena dompetnya jatuh, bukan, tapi karena perasaan memiliki, ya,
perasaan memiliki. Pertanyaan selanjutnya, coba kalau itu yang jatuh dompet orang lain, sedih dia? Nah, biasa. Kenapa? Karena tidak ada perasaan memiliki. Kan gitu. Maka ini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada ayat tadi, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu mereka yang apabila ya berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar, yaitu mereka yang apabila tertimpa sebuah musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Maka ini solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang kedua ini, yaitu bahwasanya apa yang ada di muka bumi ini itu semuanya milik Allah. Baik itu di hadapan kita ataupun lagi dipakai sama tetangga. Tetangga punya mobil 5, tetangga punya HP 10, ya, uang banyak. Ya, dalam hati kita itu milik Allah, bukan milik dia. Sehingga nggak jadi kita hasad, nggak jadi kita iri, nggak jadi kita dengki, kan begitu. Ya, keluarga kita atau tadi barang misalnya di hadapan kita, barang kita yang hilang, ya, jumlahnya banyak, jatuh dan hilang, kita katakan itu milik Allah. Kalau sekiranya nanti saya dikasih, maka akan kembali. Atau keluarga kita yang meninggal dunia misalnya, ya, maka setidaknya ini untuk menghibur, untuk menghibur kita, ya kan begitu. Maka kita yakini betul bahwasanya itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik dia sebagai ibunya, bukan milik dia sebagai bapaknya, bukan milik dia sebagai anaknya, bukan milik dia sebagai orang tuanya, tapi itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah sekalian, itu setidaknya akan mengurangi rasa sedih, akan mengurangi rasa kecewa kita ketika kita mengingat ini semuanya. Jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat dulu, ya, zaman Rasulullah SAW, ya, ada sosok sahabat yang bernama Abu Tolhah, ya kan, yang istrinya namanya Ummu Sulaim. Begitu Abu Tolhah ini, ya, anak mereka sedang sakit, ya, anak mereka sedang sakit parah. Kemudian Abu Tolhah, ya, ada keperluan untuk pergi waktu itu. Maka Abu Tolhah kemudian pergi meninggalkan anak dan keluarganya, meninggalkan anak dan istrinya, ya, dalam kondisi sakit tadi, ya. Begitu kemudian Abu Tolhah ini pulang, jamaah sekalian, ya, maka Abu Tolhah disambut oleh istri, disambut meriah, istrinya pakai wangian, istrinya ya menyambut dan melayani semuanya, ya, melayani semuanya. Kemudian begitu sebelum dia layani tadi, Abu Tolhah begitu nyampe rumah, Abu Tolhah nanya kepada istrinya, gimana kabar anak kita, katanya, kan tadi dia ninggalin kondisi sakit. Maka Ummu Sulaim, Masya Allah, dia mengatakan apa? Anak kita lebih pada sebelumnya, kan gitu. Maka Abu Tolhah nggak punya pikiran itu, nggak punya pikiran yang lain-lain. Akhirnya kemudian Abu Tolhah juga menyambut, ya, apa, jadi pelayanan istrinya, dilayani oleh istrinya semuanya, dikasih makan, dikasih semuanya, ya. Begitu sudah semua selesai dilayani, ya, Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Tolhah, apa katanya? Wahai, gimana kalau, ya, ada orang yang nitipkan barangnya ke kita, ya, kemudian orang itu mengambil barangnya, kira-kira kita boleh marah apa enggak? Ya enggak boleh. Terserah dia mau dia ngambil kapan, ya kan? Mau dia ngambil kapan, dimanapun dia mau, kan begitu. Maka setelah kemudian menjawab itu, menjelaskan itu, maka Ummu Sulaim kemudian apa? Mengatakan, wahai suamiku, anak kita bukan milik kita, ya. Anak kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah ambil anak kita, ya. Maka ketika itu, ya,
artinya anaknya meninggal, anaknya meninggal. Maka ketika itu Abu Thalha gimana ekspresinya? Ya kaget luar biasa, ya. Kenapa nggak ngomong dari awal, ya? Kenapa nggak sampaikan dari tadi? Kalau anak kita meninggal. Nah, inilah luar biasa, luar biasanya Ummu Sulaim sebagai sang istri, ya, bagaimana kemudian beliau bisa menenangkan ya suaminya, yang mana situ ada tekannya adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya, kapanpun Allah ambil, dimanapun Allah ambil, itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dua penyebab utama yang menjadikan kita gampang kecewa, mudah sakit hati, sering marah-marah. Yang pertama tadi adalah salah dalam membandingkan peristiwa yang kita alami dengan peristiwa yang dialami oleh orang lain. Al-Quran memberikan solusi, yaitu tepat dalam membandingkan, ya. Yang kedua, ya, yang menyebabkan kita kecewa, mudah sakit hati dan gampang marah-marah adalah yang kedua ini, perasaan memiliki. Al-Quran memberikan solusi, yaitu semuanya milik Allah, bukan milik kita, ya, walaupun di hadapan kita, bukan juga milik tetangga, bukan milik orang lain, walaupun kita melihat mereka memiliki banyak harta dan kekayaan. Zatinya itu adalah milik Allah. Sehingga ketika kita menanamkan dua perasaan ini, ya, mengingat dua penyebab ini, insya Allah kita akan tenang, kita akan ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ jamaah sekalian, mari kemudian, ya, kita membandingkan dengan perbandingan yang tepat, kemudian kita senantiasa merasa bahwasanya semua yang ada di hadapan kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, sebagaimana yang juga kita ketahui, di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya adalah dengan kemudian berusaha menolong orang lain, sebagaimana yang dialami oleh siapa? Dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam ketahuan membunuh orang, yang mana Nabi Musa terkenal dengan kekuatan yang sangat luar biasa, dipukul satu kali itu sudah mati. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam ketahuan membunuh seorang Kipti, ya, Kipti. Nah, kemudian tiba-tiba, ya, dia meninggal. Nah, kemudian berita ini sampai di istana, sampai kemudian pemuka-pemuka istana itu memusyawarahkan untuk kemudian menangkap Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian, maka ada satu teman Nabi Musa alaihissalam yang teman dekatnya mendatangi Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau sedang, ya, akan dikejar oleh pemuka istana, maka segera lari dari tempat ini." Maka Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian sebenarnya sudah merencanakan untuk pergi dari Kinanah, pergi dari Mesir, ya, kemudian di situ dia pergi melarikan diri, yang dia tuju adalah kota Madian. Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang sangat meletihkan. Di dalam riwayat disebutkan beliau melakukan perjalanan 7 hari 7 malam. Tibalah Nabi Musa alaihissalam di kota Madian, di mana di situ tempat kemudian orang-orang, ya, mengambil air untuk memberikan minum terhadap gembalaan mereka. Di situ Nabi Musa alaihissalam melihat pemandangan yang menarik, yang mana orang-orang sedang mengambil air untuk diminumkan kepada gembalaannya. Ternyata di situ ada 2 perempuan yang mana mereka malu-malu, yang mana mereka tidak mau mendekati sumur itu karena di situ banyak lelakinya. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian mendekati 2 perempuan tadi. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Ma khotbukuma, ada apa dengan kalian berdua?" Ya, maka mereka mengatakan, "Ya, kami nggak bisa memberikan minum untuk gembalaan kami, nggak bisa mengambil air di sumur itu."
karena di situ banyak pengembala-pengembala ya laki-laki. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menawarkan diri untuk menolong dua perempuan ini. Nabi Musa kemudian ya mendekati sumur itu ya. Sumur itu ada batu besar ya, karena ada batu besar yang menutupi sumur itu. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya batu ini hanya bisa diangkat oleh orang, tapi Nabi Musa dalam kondisi capek, kondisi letih, kelaparan, dia mampu mengangkat sendirian. Luar biasa ya. Kemudian begitu batunya diangkat, kemudian dua perempuan ini kemudian mendekati sumur itu ya, kemudian mengambil air tadi. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam ya menuju sebuah pohon. Di bawah pohon dia beristirahat. Di situ dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku mengharapkan kebaikan-Mu." Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat bagaimana dengan menolong orang, kemudian berdoa sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang dari 24 jam Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengalami kurang-kurangnya beberapa permasalahan. Di antaranya, pertama, Nabi Musa menjadi buronan. Yang kedua, Nabi Musa jomblo, tidak punya pasangan. Yang ketiga, Nabi Musa pengangguran, tidak punya pekerjaan. Kemudian ya selanjutnya Nabi Musa kehausan dan kelaparan. 4 masalah yang dialami Nabi Musa itu Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kebaikan-kebaikan setelah kemudian Nabi Musa memberikan pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selang beberapa waktu setelah itu anaknya orang soleh namanya Nabi Syuaib ya datang mendekati beliau. Kemudian anaknya mengatakan, "Sungguhnya ayahanda kami memanggil engkau ya untuk memberikan upah dari ya bantuan yang telah engkau berikan kepada kami." Maka jamaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam kemudian ya memenuhi panggilan itu tadi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berjalan menuju kota ya, menuju rumahnya ya Nabi Syuaib ya, atau menuju bapak daripada anak ini, wanita ini. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika nyampe di sana ya apa yang dialami Nabi Musa tadi ya itu semuanya terjawab. Itu semuanya ya diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika dia datang ke orang tuanya si wanita ini, maka Nabi Syuaib pun mengatakan ya wanita ini berbisik kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tidakkah engkau mau menjadikan dia sebagai karyawan kita? Karena saya melihat dia ini qawiyul amin, dia kuat lagi amanah, dapat dipercaya." Kenapa wanita ini berani mengatakan Nabi Musa alaihissalam qawiyul amin? Karena qawi kuat. Kenapa? Ketika ya wanita ini melihat Nabi Musa ketika mengangkat batu besar, yang mana batu besar yang tadi bisa diangkat oleh 10 orang, tapi Nabi Musa mampu mengangkat sendirian. Luar biasa. Kemudian kenapa wanita ini juga mengatakan amin, amanah ya? Karena tadi ketika dia berjalan, sebelumnya posisi Nabi Musa di belakang, kemudian wanita itu di depan. Kemudian situ ada angin dari padang pasir, kemudian menyingkap kemudian auratnya, maka di situ Nabi Musa mengatakan, "Biar saya di depan ya, tunggu saya di depan, kamu di belakang. Nanti kalau sudah mau sampai kampungmu ya tolong berikan isyarat dan kode ya." Maka kemudian Nabi Musa di depan. Nah, di sini kemudian perempuan ini mengatakan kepada ayahnya, sungguhnya dia itu kuat lagi amanah. Maka jamaah sekalian, sekali lagi ini adalah ya jawaban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Yang pertama tadi dia sebagai buronan, yang kedua tadi dia jomblo, tidak memiliki pasangan, yang ketiga dia pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, yang keempat dia kelaparan dan kehausan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan setelah kemudian dia membantu
wanita ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah itu dia sudah tidak menjadi DPO lagi. Setelah itu kemudian ya Nabi Syuaib alaihissalam menawarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, maukah engkau menikahi salah satu dari putriku, kan begitu ya. Nah, maka kemudian dengan maharnya apa? Dengan maharnya engkau bekerja kepada kami 8 tahun. Tapi kalau sekiranya engkau genapkan 10 tahun, itu terserah engkau. Nabi Musa alaihissalam memenuhi memenuhi permintaan ini. Nabi Musa kemudian menikahi, kemudian juga bekerja selama 8 tahun untuk apa? Untuk isi perutnya, jadi nggak jadi kelaparan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kemaluannya, ya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam bekerja selama 8 tahun. Itu satu, dia nggak jadi, dia sudah tidak menjadi DPO lagi. Yang kedua, dia sudah tidak jomblo lagi, ya, dia sudah bisa menikahi anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Yang ketiga, sudah tidak pengangguran lagi, dia memiliki pekerjaan. Yang keempat, sudah tidak kelaparan dan kehausan lagi. 4 masalah yang Nabi Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya dengan catatan setelah kemudian Nabi Musa menolong orang lain dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari semua ini. Kita simpulkan dari pembahasan kita, yang pertama, 2 hal yang menyebabkan kita kecewa. Yang pertama adalah salah dalam membandingkan peristiwa yang kita alami dengan peristiwa yang dialami oleh orang lain. Solusinya adalah tepat dalam membandingkan. Yang kedua, perasaan memiliki. Solusinya adalah kita yakini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita, bukan milik tetangga, bukan milik orang lain. Kemudian di antara hal-hal yang supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita adalah dengan kita berusaha menolong dan membantu orang lain, kemudian mendekat kepada Allah, berdoa dan meminta kepadanya. Semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu mempraktekkan ini semuanya. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Demikian yang mampu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.